mendukung Kiai Imad untuk secepatnya kita bongkar saja. Saya sampai sekarang ya, jadi setiap malam Kemis saya itu masih menggunakan SIM Tuduror. Saya pernah ditakoki anak saya, bahwa ini ya orang yang mulia punya ilmu tetap kita muliakan. Walaupun siapa saya, tapi ini yang dikejar kan bukan apa kebenaran nasab itu loh. Nasab satu hal, keilmuan hal lain itu ya. Lain lagi. Jagalah sejarah kita, sejarah Nusantara, kita Duriai Sopo, sing merdeka iku sopo, kita harus sadar kalau kita hanya tadi mencintai seseorang tanpa dasar, ini nanti akan buta, tidak bisa berpikir dengan jernih tatkala kita sudah namanya cinta buta. Maka cinta buta dihilangi, tidak ada, lebih-lebih umat Islam, lebih-lebih Kiai Imad dan saya tidak mungkin saya itu apa jenis gedeng karunan Duriah Nabi, malah justru saya menjaga Duriah Nabi dengan cara mendukung Kiai Imad untuk secepatnya kita bongkar saja. Jadi saya sangat bangga dengan Kiai Imad dan rekan-rekan yang istilahnya menggali benar-benar itu dia Nabi atau tidak, walaupun tesnya banyak bantah dan sebagainya, terserah. Pembuktian itu namanya pembuktian tes itu menggunakan pustaka kan, jadi sejak dulu sampai sekarang. Kemudian sudah didukung DNA. Nah, kalau kita tidak percaya mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini bisa bersama dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fakih Mudawwam. Dalam kesempatan ini sungguh, monggo Pak Dodi, Pak Dodi. Dalam kesempatan ini sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Kita ingin menggali dari pendapat beliau terkait dengan diskursus wacana publik yang sekarang ini sedang berkembang. Saya menyebut istilah diskursus kenasaban karena kita betul-betul berbicara tentang keilmuan, bukan terkait dengan kebencian. Karena kita nggak akan benci kepada siapapun, kita niatnya meluruskan sejarah dari perspektif keilmuan, bukan meluruskan sejarah dari perspektif kebencian. Karena nasab satu hal, keilmuan adalah hal yang lain. Bahkan kami dulu dalam tradisi Nahdlatul Ulama sebagai santri, teman-teman santri tidak pernah melihat nasabnya kiai kita, dan kiai kita tidak pernah memamer-mamerkan nasabnya, tetapi kita menikmati itu semua sebagai sebuah ikatan genealogi keilmuan yang bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya pada Kiai Fakih. Kemarin Kiai Fakih sempat viral, terlihat sekali pendapat Kiai Fakih menguatkan hasil riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman dan juga hasil saintifik kajian DNA, uji DNA dari Dr. Sugeng, juga kajian filologi oleh Profesor Dr. Manahem Ali. Mengapa Kiai Fakih menguatkan, mendukung diskursus nasab ini melalui kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman, filologi dan uji DNA? Monggo Kiai. Ya, terima kasih. Memang begini, kemarin memang saya membuat seperti apa video dan sebagainya, yang intinya pertama kali umat Islam, utamanya Indonesia, kan sudah saya sampaikan bahwa umat Islam tidak mungkin benci dengan Rasul dan duriahnya. Yang paling pokok, umat Islam itu ingin benar-benar satu, ingin memuliakan duriah Rasulullah SAW yang benar. Jadi khawatir nanti kita memuliakan kemudian salah. Yang dimemuliakan
perbuatan dan sebagainya untuk masyarakat ya begitu meresahkan. Itu sudah bukti nih. Jadi sehingga seperti Kiai Imaduddin mengadakan penelitian, hasil penelitian pustaka itu juga bagus, tidak boleh kita mencari nasab hanya husnudzon, itu nggak mungkin, tidak masuk akal itu. Gimana masuk akal ya? Jadi kita umat Islam harus benar-benar dengan ilmiah, tidak boleh husnudzon. Jadi husnudzon itu kalau memang benar-benar, maka mungkin terjadinya ada penelitian Imat, mungkin saja itu kan karena perbuatan-perbuatan mereka yang dimuliakan ternyata meremeh atau menyela atau bahkan merendahkan bangsa kita, bahkan ulama-ulama kita direndahkan. Inilah timbul Imat, dan saya memang sangat mendukung bahwa khawatir nanti benar-benar orang yang mengatakan itu Nabi ternyata tidak melihat sifat terjangnya itu sudah tidak yakin kalau itu ujuran Nabi, tidak yakin. Saya dalam arti akhlakul karimah. Nah, ini kan, nah tetapi jelas dibersihkan Allah, dijaga. Tapi kenapa lebih saya sampaikan itu fatwa masa Kanjeng Nabi ridho dengan rampok itu kan, ini kan sudah sesat semuanya. Ini saya harus bicara semacam itu. Saya lihat 10 tahun terakhir ini seperti nampak fitnah sarok Kiai, mengatasnamakan cucu Nabi, tetapi core value, nilai-nilai keutamaannya tidak simetris dengan ajaran Nabi Mustafa. Nah inilah yang harus kita buka, benar-benarkah kalau itu memang masih ada yang mengakui hanya husnudzon ya, atau mempunyai suudzon bagi siapa yang meneliti kemudian dianggap ini suudzon. Nah, ini sudah tidak akhlak Islam, itu tidak akhlak ilmiah. Itu buktikanlah dengan ilmiah. Biasanya husnudzon itu kan karena tidak ada masalah Kiai. Ini dilatar belakangi kondisi masalah yang menggambarkan fitnah sara, orang mengaku cucu Nabi dengan pola seperti itu. Dan yang kedua, ini sudah ada latar belakang hasil kajian riset ilmiah Kiai Imat, kajian DNA dan filologi. Masa masih husnudzon? Jadi jomplang gitu Kiai. Sebenarnya salah meletakkan husnudzon, salah kan begini contoh saja ya. Misal Mbah Dori ini pengajian terkenal, terus ada tetangganya mungkin, oh itu gak iso ikhlas itu. Saya husnudzon, jelas ikhlas itu husnudzon saya karena Mbah Dori itu berjuang. Jadi ini benar-benar Anda kan tidak, tapi kita husnudzon pada orang berbagus. Nah, kita mau tahu perbuatannya yang melanggar syariat kok di husnudzon gimana kan? Dan kelihatan hasil risetnya. Nah, risetnya sudah jelas kan dari Imat, bahkan dari tes DNA itu kan jelas menolak. Lebih-lebih mengatakan ini ngaji kitab balawi ya monggo. Saya sampai sekarang ya, jadi setiap malam Kamis saya itu masih menggunakan simtuduror. Saya pernah ditakoki anak saya, wah lah ini ya, orang yang mulia punya ilmu tetap kita muliakan walaupun siapa saya, tapi ini yang dikejar kan bukan apa kebenaran nasab itu loh. Nasab satu hal, keilmuan hal lain itu. Lain lagi, nggak boleh kan. Terus kan banyak kan Kiai siapa itu mau tahu, termasuk Suam Taufik ini yang ngarang ini bagaimana? Ya Gusti nalarnya gimana? Ilmu juga tetap ilmu. Siapapun yang ngarang ilmu kita hormati dan kita agungkan. Ini kan bahasanya kan golei bener tuh ya ora itu pangkalnya itu. Oh, sampai kan dindi sampai ini lah. Saya masih sampai sekarang itu apa itu simtuduror. Saya udah tanyain anak-anak. Ini kan simtuduror ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Walaupun ini tidak, saya yakin tidak Nabi, tapi kan ini ilmu, tetap saya hormati ilmu. Bukan berarti saya mengisbatkan tetap itu durian Nabi boten, dan tidak, ini tetap durian tetap gagal dan ilmu. Dan biasanya dalam sejarah yang memaksumkan nasab itu kan malah Syiah ya. Tradisi Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah dari mazhab 4, dari mazhab tasawuf maupun ilmu kalam kan nggak ada yang mengunggul-unggulkan nasab ya.
Ini kan kesalahannya. Saya kan praktek sendiri. Menurut saya memang di rumah saya itu untuk jujukan orang-orang itu. Beliau pemirsa adalah di MUI sebagai Kepala Umum, Ketua Umum. Beliau Ketua Umum MUI Kabupaten Rembang, juga pengasuh pesantren Sunang Ngerang Majelis Sholihin. Sunang Ngerang Mursyid Torekoh ya. dan Mursyid Torekoh Naksabandiyah Qadariyah. Dulu waktu abah saya masih sugeng, selalu bersama abah saya. Aku sing nomen punane ya. Kalau saya memanggil beliau napa Kiai? Kak. Kalau saya manggil beliau Kak, Kak Pake. Beliau sudah kasepuhan di Rembang. Alhamdulillah.